Yang paling menyakitkan bukanlah perpisahan, tapi menyadari seseorang mencintaimu setelah ia pergi. Hai guys, berjumpa lagi dengan saya di cerita pengantar tidur. Hari ini aku akan menceritakan cerita singkat yang berjudul Ketidakpekaan. Dan kalian juga bisa mengirim cerita kalian di DM Instagram saya yang ada di bio ya guys. Ketidakpekaan, sebuah kisah cinta yang datang terlambat. Hari yang tidak biasa. Raka menatap jendela kelas 11 IPA 2, memandangi hujan yang menetes perlahan. Suara gerimis yang menimpa genteng sekolah seperti alunan musik pengiring harinya yang tak menentu. Di sisi lain kelas, Alia, gadis dengan rambut panjang sebahu dan tawa ringan, sedang bercanda dengan teman-temannya, sama sekali tidak menyadari tatapan Raka. "Rak, lu ngelamun lagi ya?" tanya Dimas sahabatnya. "Enggak, cuma lihat hujan doang," jawab Raka cepat. Padahal yang dia lihat bukanlah hujan, namun Alia, gadis yang selalu terlihat ceria, tapi tak pernah peka kalau ada seseorang yang menatapnya terlalu lama. Bagi Raka, Alia seperti matahari yang gak pernah sadar kalau sinarnya bikin seseorang hangat setiap harinya. Ketika dunia terasa dekat, seiring waktu, kedekatan mereka tumbuh diam-diam. Raka sering bantu Alia ngerjain tugasnya, nemani belajar, bahkan rela hujan-hujanan juga buat nganterin Alia pulang. Tapi setiap kali ada tanda-tanda Raka ingin bilang sesuatu, Alia malah tertawa polos. "Haha, kamu baik banget Rak, teman sejati deh." Dan disitulah hati Raka retak pelan, karena setiap kata teman dari Alia terasa seperti pagar yang makin tinggi, yang susah untuk dicapai. Hari terakhir, hari kelulusan. Langit mendung, semua orang sibuk berfoto-foto, saling peluk, saling janji gak bakal lupa. Raka nyari Alia di tengah kerumunan, membawa payung kecil berwarna pink, payung yang dulu pernah dia pinjamkan. "Alia," panggilnya. Alia menoleh tersenyum. "Rak, akhirnya kita lulus juga." Dia ingin bilang sesuatu, ingin jujur tentang semua perasaan yang selama ini dia tahan. Tapi sebelum sempat bicara, petir menyambar jauh di langit, dan hujan turun deras. Alia berlari ke arah lapangan. Raka mengejarnya di belakang. Tapi langkahnya terhenti ketika matanya terasa buram. Tubuhnya tiba-tiba lemas. Hari itu, hujan jadi saksi bisu. Raka jatuh, dan waktu berhenti untuknya. Surat yang tak pernah terbaca. Sudah 6 bulan sejak kepergian Raka. Alia merasa kesepian, merasa sedih, dan merasa bersalah akan kehilangan Raka. Pagi yang cerah, Alia pergi ke makam Raka. Alia menatap makamnya dengan mata yang penuh penyesalan. Dengan tatapan yang kosong, Alia merasa bersalah, dan tanpa sengaja dia mengingat sesuatu yang terlintas di pikirannya, bahwa dulu ada seseorang yang mengirimnya sebuah surat yang belum ia buka. Alia langsung bergegas pergi pulang. Di saat itu pula dia cepat-cepat mencari surat yang belum pernah dia buka. Dan di saat dia menemukan surat itu yang terletak di bawah tempat tidur, Alia langsung membukanya, dan ia membaca dengan tangan yang gemetar, dengan air mata yang jatuh di pipinya, dengan surat yang telah terbuka. Ia membacanya. Yang isi surat tersebut, "Hai Alia, kalau kamu baca surat ini, berarti aku gak sempat ngasihnya langsung. Surat itu berisi kata-kata sederhana, tapi setiap barisnya menusuk lebih dalam daripada air mata. Alia, aku mencintaimu. Aku sudah lama mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Dan aku di saat melihatmu, aku jatuh cinta. Alia, aku menganggapmu lebih dari sahabat. Namun, kamu cuma menganggapku sebagai sahabatmu. Tapi gak apa-apa kok.
Denganmu aku merasa bahagia, walau waktuku begitu singkat. Terima kasih Alia. Dengan ada dirimu di sisiku, aku merasa hidup. Aku merasa hidup begitu lama, seakan aku gak pernah pergi secepat ini. Alia, sekali lagi, aku mencintaimu. Selalu aku mencintaimu. Walau cintaku cuma satu pihak. Aku mencintaimu sudah begitu lama sih. Tapi baru sekarang aku menulis di surat ini karena aku takut jika nanti aku pergi secara tiba-tiba, aku gak bisa mengungkapkan rasa cintaku kepadamu. Alia, kamu bahagia ya di sana tanpa ada diriku. Jangan pernah sedih akan kehilanganku, karena aku bahagia kok pergi sesudah mencintaimu. Terima kasih Alia. I love you. Raka. Alia hanya bisa meneteskan air matanya sembari menggumam di dalam hatinya. Raka, asal kamu tahu, aku juga mencintaimu. Namun ketidakpekaanku, aku telah menyakiti hatimu. Aku mengerti akan perasaan yang selama ini aku rasakan. Tapi aku tidak tahu bahwa kamu juga mencintaiku. Maafkan aku, Raka. Maafkan aku. Walau maafku ini sudah terlambat. Tapi kamulah, Raka. Kamulah penyemangatku. Asal kamu tahu, aku telah lama juga mencintaimu. Namun, ya begini, waktu berjalan begitu cepat, seakan tidak ada penjelasan yang tepat. Aku menyesal. Aku menyesal, walaupun itu sudah terlambat. Tapi aku akan berusaha bahagia demi kamu, Raka, agar kamu bisa tenang di sana. Raka, terima kasih Raka, terima kasih. I love you too. Untuk mereka yang sadar terlalu terlambat, semoga hujan selalu mengingatkanmu pada seseorang yang pernah menatapmu diam-diam dan pernah mencintaimu. Terima kasih. Terima kasih guys telah mendengar cerita singkat. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Semoga minggu depan kita akan lanjutkan ke cerita yang lain. Oke? Jangan lupa subscribe ya.